Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 10. Masih pembahasan tentang fisika dan pengukuran, bagian lanjutan dari pengukuran. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas tentang angka penting. Ya, angka penting. Ini angka penting itu apa? Ya, angka yang dianggap penting di dalam bahasan fisika kelas 10, gampangnya gitu ya. Anak-anak perhatikan di papan, angka penting itu sebenarnya semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Definisinya begitu, semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Pada video sebelumnya Pak Anang telah membahas pengukuran itu kan kita bisa menggunakan jangka sorong, bisa menggunakan mikrometer, itu semuanya mengukur panjang. Bisa juga menggunakan neraca untuk mengukur massa ya. Bahkan kalau misalkan nanti di kelas 12 itu bisa menggunakan ampere meter untuk mengukur arus, voltmeter mengukur voltase ya. Jadi semua alat ukur nanti itu akan ada hasilnya, dan hasilnya itu semua dikategorikan sebagai angka penting. Yang kedua, anak-anak, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Kenapa angka pasti dan angka taksiran? Angka pasti itu pasti benarnya. Nah, angka taksiran di paling akhir, namanya ngukur, anak-anak. Mata manusia itu kadang kurang teliti, makanya yang terakhir, angka yang terakhir dianggap sebagai angka taksiran atau angka yang meragukan. Jadi gitu. Nah, anak-anak, di dalam pengukuran nanti mesti ada komanya ya. Anak-anak ketika mengukur pakai jangka sorong mesti ada koma. Ada koma, ada beberapa angka di belakang koma. Mikrometer tambah banyak angkanya ya. Jadi pakai angka koma, ada komanya begitu ya. Rata-rata biasanya begitu. Walaupun misalkan tidak pakai angka ini ada komanya juga nggak apa-apa sih. Tapi kebanyakan nanti kalau soal-soal untuk angka penting biasanya ada angka komanya. Contoh seperti ini, anak-anak. 2,14 ya. 2,14. Nah, ini yang namanya angka pasti, ini angka pasti gitu ya. Angka pasti 2 dan 1. Jadi gitu ya. Lah 4 yang paling belakang angka yang meragukan atau angka taksiran. Itu maksudnya ya. Jadi yang tak beri warna merah ini adalah angka taksiran. Nah, kemudian berapa jumlah angka pentingnya? Biasanya nanti soalnya itu kalau ada angka bla 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 begitu ya, itu berapa jumlah angka pentingnya. Nah, ketika seperti itu ada aturan, ada aturannya. Ya, ini kesepakatan dari ilmuwan fisika membuat aturan untuk angka penting gitu ya. Yang pertama, anak-anak, semua angka yang bukan 0, berarti yang 1, 2, 3 sampai 9 gitu ya. Yang bukan 0 adalah angka penting. Misal pengukurannya seperti ini, anak-anak. 2,613 misal ya. Ya, satuannya enggak usah ya. Ini namanya angkanya aja ya. Terserah mau kilogram atau meter atau senti. Ya, itu kan nanti kalau dalam pengukuran begitu ya, lihat apa yang diukur ya. Nah, seperti ini berapa angka penting? Maka kita lihat 1, 2, 3, 4. 4-4-nya adalah bukan 0. Berarti ini semuanya adalah angka penting, sehingga dikatakan 4 angka penting. Nanti selanjutnya saya singkat menjadi AP gitu aja ya, biar gampang penulisannya ya. 4 angka penting. Itu yang pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak, yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0. Ya, contoh ini, perhatikan sini, 160,32. Nah, di sini ada 0. Nah, diapit oleh 6 dan 3. Berarti 0 ini berada di antara angka bukan 0, termasuk angka penting. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Begitu anak-anak ya. Cara nanti misalkan ada soal, caranya seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu dikatakan di sini angka 0 di kanan tanda desimal
Karena rata-rata pakai desimal ya. Tetapi di kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Contoh anak-anak, 0,00609 ya, kan sering ya, sering angka yang dibuat itu kan 0,00 karena sangat kecil sekali. Nah seperti ini ada angka 0 ya di sebelah kanan tanda desimal. Nah ini, tapi dia berada di kiri angka bukan 0. Nah ke sini. Maka yang 1, 2, 3, 0, 0, 0 ini adalah bukan angka penting. Tapi yang 0 ini di antara 6 dan 9, maka 0 ini termasuk angka penting. Ini aturan yang kedua. Yang ini aturan ketiga. Jadi akhirnya jumlahnya 1, 2, 3. 3 angka penting. Nah itu ya. Konsepnya begitu. Yang terakhir, yang keempat gitu ya. Yang keempat aturannya adalah angka 0 di kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Perhatikan sini, 0,00 berdasarkan aturan ketiga tadi, ini bukan. Terus 260, 0 yang ini itu ya, ini adalah di sebelah kanannya desimal, tapi dia setelah angka bukan 0. Nah ini termasuk angka penting ya. Jadi gitu ya. Jadi angka 0 di kanan tanda desimal, di kanannya gitu ya, terus mengikuti angka bukan 0. Ini angka bukan 0 di belakangnya. Nah gitu ya. Itu adalah angka penting. Jadi dilihat dari sini, berapa angka penting? 3, 1, 2, 3. Nah itu adalah aturan menentukan jumlah angka penting. Berikutnya aturan yang kita akan jelaskan di sini ya. Yang kedua adalah cara pembulatan. Nah, ada metode pembulatan karena memang biasanya nanti dibulatkan ya. Angkanya itu koma-komanya banyak. Nah, wis ini dibulatkan sampai 2 desimal. Atau 2 angka di belakang koma. Atau dibulatkan 3 angka di belakang koma. Ya berarti ada aturan pembulatan. Oke. Yang pertama, aturan pembulatan adalah jika angka yang dibuang, nah pembulatan itu kan ada yang dibuang anak-anak ya, lebih kecil dari 5, maka angka depannya tidak berubah. Contoh 3,4437, ini kebanyakan, yang diminta hanya 2 angka di belakang koma. Misalkan yang diminta ini aja 344. Nah sekarang kita lihat ini yang dibuang 37. Nah kita lihat di sini kan 3 itu di bawah 5. Karena di bawah 5 sehingga dihilangkan. Dan ini tidak ada pengaruhnya, tetap 3,44. Nah itu ya. Itu yang pertama, aturan tentang pembulatan. Baik, yang kedua, jika yang dibuang lebih dari 5 ya, maka angka depannya ditambah 1. Nah ini lihat, tak sama ya, angkanya sama 3,4437. Nah misalnya yang diminta adalah 3 angka di belakang koma, berarti yang saya beri garis bawah 3. Nah sekarang ketika 3, maka lihat di sini, oh 7 itu di atas 5. Nah maka yang di depannya 7 ditambah 1 sehingga menjadi 3,444. Untuk yang ketiga, aturan dari pembulatan, perhatikan di sini, jika angka pertama yang dibuang sama dengan 5. Tadi kan yang pertama kalau dia di bawah 5, itu ya nggak ditambah apa-apa depannya ya. Kemudian yang kedua, kalau di atas 5, ya 7, 6, 8, 9, itu hilang, depannya ditambah 1. Ya. Sekarang kalau pas 5 ya, pas 5. Kalau pas 5, maka angka depannya itu ada 2 kemungkinan. Untuk yang genap tidak berubah, berarti nggak ditambahi. Ya, contoh misalkan gini. 6, 3, 2, 5. Diminta sampai 2 digit di belakang koma. Berarti kan 2-nya di sini. Nah, di belakang 2 ada angka 5. Padahal 2 ini angka genap.
Kalau genap maka dibuang gitu aja, nggak nambah apa-apa. Jadi jadinya 6,32. Ngerti ya? Nah, bagaimana kalau ganjil? Kalau ganjil ditambah 1. Nah, contoh 6,335. Ya, diminta 2 digit di belakang koma. Berarti di sini. Nah, karena ini 5, depannya ganjil, maka ditambah 1 sehingga menjadi 6,34. Itu aturan pembulatan angka penting. Baik. Nah, berikutnya setelah aturan pembulatan, yang berikutnya adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, angka penting itu kadang-kadang di soal itu disuruh jumlah, disuruh mengurang. Lalu itu ada aturannya. Nah, aturannya apa? Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap angka penting itu ada mengandung angka taksiran atau angka yang diragukan, angka pasti dan angka taksiran. Nah, sekarang contoh 85,6. Saya beri warna merah, ini angka taksirannya, angka yang diragukan. Terus dijumlah dengan 13,21. 1 ini angka taksiran yang paling akhir. Begitu dijumlah, satunya kan langsung turun ya. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9. Karena ini 2 angka taksiran, jadinya 2 angka taksiran. Jadi 98,81. Angka taksirannya menjadi 2. Ini tidak boleh. Berarti dihilangi 1. Nah, bagaimana cara menghilangi 1? Pakai aturan pembulatan. Nah, untuk dihilangkan, karena dia di bawah 5, ya hilang gitu aja. Tidak usah ditambah apa-apa depannya. Jadi akhirnya 98,8. Nah, ini 1 angka taksiran. Gitu anak-anak ya, itu penjumlahan. Contoh yang pengurangan. Pengurangan adalah ini misalkan 567,264. 4 angka taksiran terakhir. Terus dikurangi 23,13. 3 angka taksiran. Kalau dikurangkan, kan tinggal dikurangkan 4. Ini kan aslinya kan 0 ya. Kalau misalkan cara mengurangkan 4 kurangi 0 ya 4. 6 kurangi 3, 3. 2 kurangi 1, 1. 7 kurangi 3, 4. 6 kurangi 2, 4. 5, nggak ada 5. Nah, jadinya ini. Jadi ini jadi 2 angka taksiran. Jadi kalau yang dijumlah 2, ya hasilnya 2 angka taksiran. Yang dijumlah 3, 3 angka taksiran. Tidak boleh. Harus tinggal 1 angka taksiran. Berarti hanya sampai di 3 ini. Pakai aturan pembulatan. Karena ini masih di bawah 5, ya langsung hilang. Nah, pakai aturan tadi. Jadinya akhirnya 544,113. Itu adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Yang terakhir anak-anak tentang perkalian dan pembagian. Nah, nanti contohnya perkalian roh aja ya, pembagiannya tidak usah. Ya, sama ya. Prinsipnya sama, karena kalau pembagian itu kan ya rada repot ya, dari tempatnya habis ya. Ya, pembagian itu kan pakai kalkulator gampang ya. Kalau dibagi pakai Progabit itu agak repot ya. Tempatnya habis lagi. Makanya sama aja, pakai perkalian aja. Oke. Bagaimana aturannya? Hasil kali bagi, hasil kali dan bagi, maksudnya perkalian dan pembagian dari angka penting ditulis sesuai jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, sekarang contoh. Di sini saya buat 2 angka, saya kalikan, satunya 63,22. Berdasarkan aturan angka penting, jumlahnya adalah 4. Karena semua angka bukan 0. Kemudian 3,10. Berdasarkan aturan angka penting, 3 angka penting. Karena 0 ini adalah di kanan dari angka dari desimal dan setelah angka bukan 0. Nah, ini termasuk angka penting, 3 angka penting. Nah, kalau kemudian dikalikan, biasa ya, tak berikan cara yang biasa ya, dikalikan ya. Ini nggak pakai kalkulator ya. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. Kan begitu ya. Berikutnya ganti yang 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 6 kali 1, 6.
Berikutnya yang 3. 2 kali 3, 6. Ya, ingat yang geser-geser begini ya. Terus 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 6 kali 3, 18. Tinggal dijumlah. Ya. 0, 2, 8, 9, 15, ambil 5. Ya kan itu ya. Kemudian dipindahkan ke sini. Jadi 9, 1. Nah, anak-anak, 195,9820 7 angka penting ya. 1 2 3 4 5 6 7. Padahal aturannya adalah harus sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit berapa? 3. Jadi di sini harus dijadikan 3 angka penting dengan cara apa? Dengan cara sistem pembulatan. Sekarang kalau jadi 3 berarti hanya 3 angka toh. 195. Gitu nak ya. Nah, sekarang kita lihat, oh di belakang 5 ini adalah 9 di atas 5. Berarti ini tambah 1. Sehingga menjadi 196. Nah, akhirnya jadinya 3 angka penting. Jadi kalau misalnya perkalian ini berdasarkan angka penting, bukan ini yang dipakai, tapi yang dipakai ini. Itulah aturan angka penting. Mungkin kalau ada soal di pilihan ganda, nanti mungkin pada saat ulangan akhir semester ya, terus muncul perkalian begini, ada pilihan jawabannya, mungkin ada ini ya, ada sekian ya, terakhir ada 195, ada 196, 196 yang dipilih. Kenapa? Berdasarkan aturan angka penting pada bahasan perkalian. Anak-anak, mungkin itu ya untuk bahasan angka penting kelas 10 ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan soal-soal, terutama nanti soal-soal untuk akhir semester. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.